Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi na'matuhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Perkenalkan, nama saya Zulfatur Rahma dari Prodi PBA UIN Sunan Kalijaga. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ulumul Quran, kepada Dr. Nasiruddin MSI MPD. Baiklah, langsung saja di sini saya akan sedikit membahas tentang kitab tafsir ini. Nah, di sini kitab tafsirnya berjudul Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Ini jilid 9. Ini jilid 9 ya. Kalau jilid 9 itu dari juz 28 sampai juz 30. Dari juz 28 sampai 30, dari surat Al-Asyr sampai juz Ammah. Nah, kitab tafsir ini diterbitkan oleh Pustaka Ibnu Katsir, cetakan ke-6 tahun 2012. Judulnya tadi yaitu Sahih Tafsir Ibnu Katsir jilid 9. Tebal bukunya ada 777 halaman dan ukurannya 16 sampai 24 cm. Nah, kelebihan dari kitab tafsir Ibnu Katsir yang pertama menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, yaitu metodenya penafsiran yang sahih. Jadi tidak akan diragukan lagi gitu. Sehingga ayat satu dengan yang lainnya tuh bisa menyeluruh atau komprehensif. Nah, yang kedua, menyampaikan banyak sekali riwayat. Menurut beberapa penelitian nih, kalau tafsir Ibnu Katsir ini mengambil 3 referensi. Yang pertama tafsir At-Tabari, yang kedua tafsir Ibnu Katsir, yang ketiga tafsir Ibnu At-Ti'ah. Nah, nama-nama yang sering muncul oleh Imam Ibnu Katsir yang pertama ada Ibnu Abbas, terus Wahab bin Munabbih, Ibnu Ishaq, Adaha, Mujahid, Ibnu Jalil, dan lain-lainnya. Jadi tidak hanya belajar Al-Quran, tapi juga hadis, riwayat-riwayat yang terkait, mengetahui banyak riwayat dari para ulama. Jadi referensinya tuh sangat kaya ya, dan banyak gitu. Nah, yang ketiga, membersihkan dari kisah Israiliyat, yaitu kisah yang berasal dari ahlul kitab gitu. Dan kemungkinan itu ada 3. Yang pertama, kalau sesuai dengan Al-Quran maka kita betulkan. Nah, yang kedua, kalau dia bertolak belakang dengan Al-Quran maka itu bohong. Yang ketiga, sebaliknya, kalau ada kisah Israiliyat, Al-Quran tidak membenarkan juga tidak menyalahkan, maka posisinya itu adalah abstain. Lalu bagaimana sih cara kita belajar kitab ini gitu ya, kitabnya Ibnu Katsir ini gitu? Ada 3 cara. Yang pertama, ini menurut pendapat saya ya, ada 3 cara. Yang pertama itu kita membaca secara urut dari jilid 1 sampai 9 gitu ya. Itu tentu membutuhkan kesabaran dan peluang waktu gitu. Tapi kalau kita membacanya urut, itu kan lebih paham daripada kita membacanya yang cuma loncat-loncat kayak gitu. Nah, yang kedua, kalau kita nggak bisa di cara yang pertama ini, kita bisa pakai cara yang kedua. Nah, yang kedua ini belajar tematik, yaitu apa yang kita sukai saja gitu. Contohnya, kita suka dalam kisah atau sejarah gitu.
ya kita cari gitu, kita cari kisah dan sejarahnya siapa gitu. Contoh kita suka akidah, nah kita cari tentang akidah kayak gitu, lalu kita pelajari seperti itu. Nah, atau ada cara yang ketiga, yaitu belajar secara insidental gitu, sesuai dengan kebutuhan apa yang kita ingin tahu kayak gitu. Misal ada argumen bahwa Allah tuh bersemayam di ars kayak gitu, maka kita bisa discovery gitu dengan ayat-ayat itu gitu. Misal pemimpin Al-Maidah ayat 57 gitu. Ya kita cari gitu. Kita buka kitab tafsirnya, lalu kita cari pemimpin di surat Al-Maidah ayat 57 kayak gitu. Nah, itulah keuntungannya kayak gitu. Tergantung kita kebutuhannya tuh mau gimana, atau kita hanya pingin mencari apa yang kita tahu, atau kita benar-benar mau mempelajari semuanya gitu. Menurut saya kalau kita sebagai orang awam gitu ya, apalagi yang belum pernah belajar kitab tafsir, kalau pengen belajar atau sudah membelinya dan tidak tahu tidak tahu caranya gitu, daripada kita mumet sendiri bingung gitu ya, mending kita belajar bersama ustadz gitu. Jadi kita bawa bukunya, lalu kita belajar bersama ustadz. Nah di situ biarkan ustadz yang menjelaskan gitu, lalu kita bisa paham dari situ, daripada kita belajar otodidak, kita pelajari sendiri. Biasanya itu lebih mumet, lebih puyeng, lebih pusing, lebih membingungkan gitu ya. Soalnya kan kalau belajar sendiri itu, kalau tanpa ada ustadz gitu, itu biasanya lebih susah seperti itu. Nah di sini saya akan sedikit mereview dari surat At-Tin yang terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah di surat At-Tin ini tafsirannya yaitu dari Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa yang dimaksud dengan At-Tin ialah Masjid Nabi Nuh yang terletak di atas gunung Al-Judiri. Mujahid berkata, lafal At-Tin ini yang dimaksud dalam ayat ini adalah buatin, mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wazaitun, dan buah zaitun. Ka'abul Ahbar, Qotabah dan Ibnu Zaid dan lainnya berkata, yakni Masjid Baitul Maqdis. Dan Mujahid, Ikrimah juga berkata, yakni buah zaitun yang biasa kalian peras. Mengenai firman Allah, Waturisinina, demi gunung Sinai, Ka'abul Ahbar dan yang lainnya berkata, yakni gunung Sinai, di mana Nabi Musa alaihissalam diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa hadal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini, yakni Mekah. Demikianlah tafsir yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan, Ibrahim, An-Nasai, Ibnu Zaid dan Ka'abul Ahbar. Dan tidak ada perbedaan dalam tafsir tersebut. Sebagian ulama mengatakan di masing-masing dari 3 tempat itulah Allah mengutus seorang nabi sekaligus rasul dari para ulul azmi yang menyebarkan 3 agama besar, yaitu pertama tempat buah tin dan zaitun, yaitu Baitul Maqdis, di mana Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam, putra Maryam. Kedua, Gunung Sinai, di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa bin Imran. Ketiga,
Mekah, yaitu negeri yang aman, sehingga orang yang masuk ke negeri tersebut menjadi aman. Di sanalah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Para ulama mengatakan di dalam kitab Taurat bagian terakhir disebutkan ketiga tempat tersebut. Allah datang dari Gunung Sinai, yakni tempat Allah berbicara kepada Nabi Musa bin Imran. Dan dia muncul bersinar dari Sa'ir, yakni gunung Baitul Maqdis, di mana Allah mengutus Nabi Isa, dan dia nampak begitu jelas di Gunung Faran, yakni gunung-gunung yang terdapat di Mekah, di mana Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan mereka dengan memberitahukan tentang ketiga rasul tersebut sesuai dengan urutan zaman mereka. Karena itulah Allah bersumpah dengan sesuatu yang lebih mulia, kemudian dengan yang lebih mulia lagi daripada yang pertama, kemudian dengan yang lebih mulia lagi daripada yang pertama dan kedua. Jadi dapat disimpulkan yang saya review tadi dalam surat At-Tin ini, ternyata di sini tidak hanya menafsirkan surat At-Tin saja, tapi juga ada tafsiran dari surat lain seperti tadi contohnya dari surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Lalu di sini juga ada hadisnya yang menjelaskan tentang surat At-Tin tersebut. Jadi kita jauh lebih paham ya, ternyata kalau setelah membaca tafsiran dari surat At-Tin ini gitu. Dan semoga saja setelah kita mempelajari dari tafsiran surat At-Tin ini, kita jadi lebih tahu dan bisa lebih paham lagi, bisa lebih hafal lagi surat At-Tin, dan bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kita, dan tentu bisa kita bagikan juga kepada orang-orang sekitar kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya itu datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.